Oke. Mari kita lihat Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Filipi pasal 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Oke, karena satu ayat kita baca sama-sama. Bapak Ibu buka handphone ini, lihat ayat firman atau lihat gambar, foto atau video yang lain. Saya percaya lihat firman Tuhan ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, nggak terasa kita akan mengakhiri bulan Januari. Waktu begitu cepat, saudara. Ini udah tanggal 29, besok tanggal 30, dan tanggal 31. Pertanyaan saya sederhana, udahkah evaluasi diri kita atau belum? Boleh jawab? Yang di Zoom, yang di YouTube, yang di Facebook, yang onsite, sudahkah Anda dan saya mengevaluasi diri kita atau belum? Kalau belum, maka belum terlambat. Kalau sudah, maka Anda start satu langkah lebih cepat dari orang lain. Tapi saudara dan saya, ini adalah waktunya untuk kita evaluasi diri kita. Yang paling sulit daripada seorang olahragawan itu adalah mempertahankan kemenangan atau medalinya. Merebut itu sangat mudah, tapi mempertahankannya, bebannya itu berat. Hebatnya lagi, Yesus berkata begini, bahwa engkau bukan cuma pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Untuk mempertahankan kemenangan itu, bahkan lebih daripada pemenangan itu, maka saudara dan saya perlu sebuah gaya hidup yang selaras dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Mungkin agak telat bagi saudara, tapi mending telat daripada tidak sama sekali. Karena tahun-tahun yang kita jalani ini, Anda dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Hari-hari dan jam-jam yang akan kita lalui itu jadi sebuah rahasia ilahi. Pertanyaannya sederhana yang kedua, apa kita sudah berbuah bagi Tuhan ataukah belum? Apa kita sudah berbuah bagi Tuhan ataukah belum? Sudah berapa lama Anda jadi orang Kristen? Kalau berbuah bagi Tuhan itu adalah Anda menghasilkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Berapa banyak jiwa yang Anda bawa bagi Tuhan? Berapa banyak orang yang Anda doakan kemudian mereka diselamatkan? Bukan cuma Anda dan saya cuma dipenuhi keinginan, keuangan, kedudukan, prestasi, itu baik. Tapi lebih baik adalah apakah kita berbuah bagi Tuhan? Pertanyaannya ini harus kita jawab. Karena tahun ini adalah tahun berlari yang lebih cepat. Indikasinya, tujuannya adalah satu, menggenapi amanat agung Kristus, supaya saudara dan saya pergi menghasilkan buah bagi kemuliaan namanya. Pertanyaan yang ketiga adalah apakah kita bertumbuh secara rohani ataukah tidak, ataukah kita mengalami kemandekan. Bapak Ibu sebenarnya ketika pejamkan mata, langsung Bapak Ibu sudah tahu jawabannya. Apakah saya bertumbuh secara rohani ataukah tidak? Saya percaya bahwa mereka yang berlari lebih cepat dan terbang lebih cepat, mereka pasti akan mengevaluasi diri. Ingat, hari berjalan begitu cepat, waktu berganti dengan begitu cepat. Nanti perhatikan Wahyu pasal 8. Sepertiga dari cahaya matahari berkurang, sepertiga dari cahaya bulan berkurang, sepertiga dari siang berkurang, sepertiga dari malam berkurang. Berarti kalau sepertiga dari 24 jam, itu berarti 8 jam berkurang, sisa 16 jam. Jadi kita sebenarnya menjalani 24 jam, tapi sesungguhnya sepertiganya hilang, maka Anda hanya menjalani 16 jam. Sesungguhnya Bapak Ibu dan saya mengalami percepatan. Ingat kita di tahun-tahun puluhan tahun yang lalu, rasanya siang begitu panjang, malam begitu panjang, main sampai capek-capek banget. Sekarang ini Anda masuk kantor tiba-tiba udah sore, Anda pulang tiba-tiba udah pagi. Waktu berlalu dengan cepat. Kalau kita terlambat evaluasi diri kita, maka saudara dan saya akan menjadi orang yang akan terlambat.
Ingat, Raja Wali yang mati adalah dia pilih tidak terbang, tapi dia pilih masuk ke dalam kandang. Hidupnya seperti ayam kampung, padahal dia jati dirinya Raja Wali. Ketika dia lihat ayamnya terbang 3 meter, dia juga ikut terbang 3 meter. Ketika dia lihat ayamnya menggaruk-garuk sampah, dia juga ikut menggaruk-garuk sampah. Raja Wali tidak pilih terbang, tapi dia pilih untuk menjadi masuk ke dalam sangkar. Apakah kita bertumbuh secara rohani? Bagaimana waktu baca Alkitab saudara? Bagaimana waktu berdoa? Apakah kita ketemu teman waktu minum kopi kita beritakan firman? Apakah kita ketemu teman di sekolah kita beritakan firman? Apakah kita ketemu teman di gereja yang belum bertumbuh? Anda dan saya bisa mendampingi dia untuk dia tumbuh dan menjadi pemimpin yang kuat, bahkan jadi gembala FC, gembala family cell. Ataukah Anda cuma katakan yang penting gue punya masalah begitu banyak, persoalan keuangan begitu banyak, masalah keluarga, belum masalah suami, belum masalah istri, belum masalah keuangan, bayar uang sekolah, bayar ini, bayar itu, masalah begitu banyak. Saya beritahukan Bapak Ibu dan saya rahasia. Ketika Anda ngurus pekerjaan Tuhan, Tuhan ngurus urusan saudara. Ketika Anda cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan berkati pekerjaanmu. Ketika Anda kerja sungguh-sungguh, maka ingat baik-baik, keberhasilan datang dari Tuhan. Amen. Keberhasilan datang dari Tuhan. Keberhasilan tidak datang dari kekuatan saudara dan saya. Dan Tuhan memberikan sebuah pernyataan pada hamba-hambanya bahwa memasuki tahun 2023 ini, gereja harus semakin dewasa. 2023 bagi gereja CKF, bagi gereja GBI CKF Christ Kingdom Family adalah gereja harus menjadi dewasa. Katakan, saya harus menjadi dewasa. Amin. Menjadi seperti Raja Wali yang dewasa. Kalau Bapak Ibu lihat 5 pertumbuhan rohani dalam bahasa Yunani, yang pertama nepios. Nepios itu bahasa Yunaninya bayi, 0 sampai 5 tahun. Di atas nepios itu adalah namanya adalah teknon. Teknon itu 6 sampai 12 tahun. Di atas teknon itu ada paidion. Paidion itu 13 sampai 19 tahun. Di atas paidion itu ada huios. Huios itu putra yang sudah dewasa, 20 tahun sampai 55 tahun sampai 59 tahun kurang lebih. Dan di atas itu namanya pater. Pater kemudian dalam bahasa Inggris disebut father, lalu namanya bapa. 5 tingkatan ini harus ada. Jadi kalau Bapak Ibu lihat seseorang baru bertobat, jangan Bapak Ibu berpikir bahwa orang itu harus seperti saya yang sudah jadi pemimpin, saya yang sudah jadi gembala, saya yang sudah pimpin pujian, saya yang sudah melayani main musik. Jangan. Lihat dia seperti bayi yang butuh susu. Lihat dia seperti bayi yang butuh makanan yang tidak boleh keras. Lihat dia butuh makanan yang tidak boleh, giginya itu belum ada. Anda dan saya harus mengajarkan dia pelan-pelan. Tapi kalau Anda sudah bertumbuh di gereja 18 tahun, 20 tahun, itu giginya udah tumbuh seperti opa dan oma. Harusnya Anda sudah menghasilkan buah. Tadi hari ini mama saya ulang tahun ke-94 dan orang tanya, oma cucunya berapa? Lalu dihitung, 13 cucu, 1 cicit. 13 cucu, 1 cicit. Wow. Angka 13 itu angka kedewasaan. 1 dan 3 itu angkanya ke atas, saudara. Ingat, panjang dari Bahtera-Nu itu adalah 133 meter. Lebarnya itu adalah 27 meter, tingginya 13 meter. Arah ke atas itu adalah arah kedewasaan. 1 dan 3 itu adalah arahnya Tuhan. 1 angka ilahi, 3 adalah 3 in 1, Bapa, Anak, Roh Kudus, roh, jiwa dan tubuh, halaman, ruang kudus, ruang maha kudus, langit tingkat pertama, langit tingkat kedua, langit tingkat ketiga, bicara tentang kemuliaan dan kekudusan. 2023 ini juga adalah tahun yang tidak ada jaminan untuk Anda dan saya menjalani jalan-jalan yang mudah. Katakan, mungkin malah tahun ini menjadi tahun yang sangat berat untuk kita hadapi. Tapi saya beritahukan kepada Bapak Ibu, ini kan minggu terakhir dari kita bicara tentang tema bulan ini, yaitu berlari dan terbang lebih cepat. Masuk bulan depan kita bicara tentang tema yang berbeda lagi. Tapi saya ingatkan Bapak Ibu, Anda itu Raja Wali. Amin.
Ingat tadi saya jelaskan kepada saudara, ketika Raja Wali hadapi badai, dia tidak berkata, ini badai, ini gua, enggak. Ketika dia lihat badai di sini, dia terbang menghadap matahari, matanya menatap matahari. Dan ketika dia terbang tinggi menatap matahari, dan ketika dia membuka matanya, dia lihat badai sudah di bawah dia. Jadi dia terbang di atas badai, dan badai itu membawa dia sebagai sebuah kendaraan yang akan membawa dia lebih cepat sampai kepada tujuan. Ketika matamu melihat Tuhan ketika ada masalah, seberat apapun, persoalan seberat apapun, tantangan seberat apapun, ujian sesulit apapun, matamu harus lihat Tuhan. Matamu harus memandang Tuhan. Dan gereja, ini waktu untuk dewasa. Ini waktu untuk tanda orang dewasa adalah melakukan firman. Dan salah satu kerinduan Tuhan adalah sebanyak-banyaknya orang diselamatkan, sebanyak-banyaknya jiwa dibawa datang kepada Tuhan. Sudah berapa lama Anda datang ke gereja ini? Sudah berapa lama Anda ikut ibadah di tempat ini? Dan berapa banyak Anda membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan? Satu waktu nanti Tuhan gak hitung berapa mobilmu, berapa rumahmu, berapa depositmu, berapa saldomu. Semuanya itu penting, tapi itu fasilitas untuk mendukung kita pelayanan di dunia ini. Bagaimana caranya supaya gereja memiliki yang namanya kepribadian yang kokoh, yang siap menghadapi setiap permasalahan yang terjadi. Alkitab katakan Paulus memberikan contoh bagaimana perasaan dan komitmennya, komitmen hidupnya secara pribadi. Dalam Filipi 3 ayat 10 tadi, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam apa saudara? Persekutuan dalam penderitaannya. Supaya dikatakan gini, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki, bukan supaya punya uang banyak, no. Bukan berarti punya uang banyak salah. Yang ku kehendaki bukan supaya aku terkenal, bukan berarti kalau terkenal itu salah. Tapi yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Mengenal dipakai kata, yaitu bahasa Yunani yang artinya Anda mengenal secara pribadi, menikmati Tuhan, mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya, tapi juga persekutuan, koniket komunin, suatu ikatan dalam penderitaan. Anda masuk dalam penderitaan, tapi matamu tertuju kepada Tuhan. Masalah boleh datang, persoalan boleh menggulung saudara, Anda nggak hancur, karena Anda Raja Wali dewasa yang akan terbang tinggi melintasi badai dan menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Bapak Ibu, saya ingatkan saudara, saya ingatkan Bapak Ibu, karena ketika dalam masa-masa doa dan berpuasa ini, dan ketika saya berdoa, Tuhan tunjukkan bahwa tahun ini akan menjadi tahun awal di mana kegelapan akan datang. Tapi Tuhan juga ingatkan, beritahukan kepada umatku, di mana ada kegelapan, di mana ada masa sulit, maka itu adalah cara Tuhan membawa umat Allah selangkah lebih maju dari orang-orang yang lain, selangkah lebih maju dari orang yang tidak percaya, selangkah lebih maju dari orang-orang dunia. Tapi Tuhan berkata begini, mereka harus konsisten dengan aku. Mereka harus belajar membawa diri mereka untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Karena akan ada perbedaan. Kita boleh punya 24 jam yang sama, tapi ada yang sukses, ada yang gagal, ada yang naik tinggi, ada yang semakin turun, ada yang dipromosi, tapi ada yang kalah, ada yang terus maju ke depan, tapi ada yang memilih untuk tinggal tidur dan hanya duduk, ada yang rajin ibadah, ada yang masa bodoh nggak mau ibadah, ada yang rajin baca firman, ada yang pergi jalan-jalan ke mall, piknik dan sebagainya. Kalau ada pesta dia datang, tapi kalau ibadah dia katakan nehi-nahi, nanti saja. Dia nggak tahu bahwa waktu itu punyanya Tuhan. Dan dia nggak tahu itu adalah cara Tuhan mendewasakan dia. Supaya jadi Raja Wali dewasa, maka miliki gaya hidup Kristen Raja Wali. Malam ini sebenarnya kalau Anda dari pagi, Anda dapat part 2, bagian kedua. Memiliki gaya hidup Kristen Raja Wali part 2. Maka Tuhan mengajarkan kita yang pertama adalah berada dalam dia. Berada dalam dia. Visi gereja lokal ini adalah have Jesus live in us. Menjadikan Yesus tinggal dalam saudara. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 berkata, jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
Sangat jelas Alkitab berkata begini, jika kamu, artinya ada orang yang tidak tinggal. Ayat ini hanya bagi mereka yang mau tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam dia. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu, permintaan kita yang paling banyak itu ketika kita ada dalam masalah. Permintaan kita yang ada paling banyak adalah ketika kita ada dalam trouble, dalam pergumulan. Maka itu adalah permintaan yang paling banyak. Dan Alkitab katakan mereka yang bisa minta dan mereka yang bisa Tuhan berikan kepada mereka adalah ketika mereka tahu mereka tinggal dalam Tuhan. Yang kedua adalah ketika Anda tinggal dalam Tuhan, bukan berarti masalah tidak ada untuk saudara. Justru masalah datang. Katakan yes and amen. Karena Anda amen atau tidak, haleluya atau tidak haleluya, masalah datang bergulung-gulung kepada Anda. Mendingan Anda katakan amen, haleluya, supaya ketika masalah datang Anda tidak terputing-puting. Tapi Anda bersuka cita karena Anda tahu rahasia daripada hidup di dalam Tuhan. Saya tahu bahwa ketika masalah semakin besar, saya belajar, saudara. Saya selalu berkata kepada istri saya, sebentar lagi jawaban datang. Kalau kita melayani Tuhan, saya berkata bahwa ada 5 hal yang Anda ketika melayani Tuhan Anda dapat. Dipimpin dari sorga, dilindungi dari sorga, dapat suplai sorga, dapat promosi sorga, dapat kuasa sorga. Saya ulangi sekali lagi, ini 5 privilege-mu. Ini 5 hak istimewa bagi Anda yang melayani Raja di atas segala raja. Dipimpin dari sorga, dilindungi dari sorga, Anda dapat suplai sorga, Anda dapat promosi sorga, kelima Anda dapat kuasa sorga. Entah Anda menari di depan, entah Anda main musik, entah Anda jadi singers, entah Anda usher, entah Anda tulis apapun yang kecil tapi buat untuk Tuhan. Ketika Anda jadi multimedia dan sebagainya, lakukan untuk Tuhan. Anda dapat 5 hal ini. Ketika Anda jadi suami, jadi istri, dan jadi anak-anak menurut firman Allah, maka Anda dapat 5 hal ini. Tapi ketika Anda tidak melayani dengan baik, tidak melakukan sesuai dengan firman Allah, Anda masa bodoh, maka ini jauh dari saudara. Gak ada amin. Melayani adalah satu kehormatan. Saya pernah dengar istri saya khotbah tentang yang punya Oreo, siapa namanya? James L. Kraft. Satu waktu dia jual keju dalam musim dingin, dan tiba-tiba kuda poninya itu benar-benar di tengah jalan dan kejunya tidak terjual sama sekali. Dan dia ngomong dengan kuda poninya. Dia berkata begini, hei kuda poni, ini ada yang salah dengan kita. Lalu dia pulang, saudara. Ketika dia pulang, dia ambil keputusan untuk melayani. Dan pelayanan dia bukan khotbah. Pelayanan dia bukan pimpin pujian. Pelayanan dia jadi gereja sekolah, jadi guru sekolah minggu. Bapak Ibu tahu, hari ini Anda makan Oreo, apalagi produk-produknya. Keju Kraft sampai hari ini, itu karena ada seorang yang melayani Tuhan. Saya baca, kalau Bapak Ibu masuk di Google, lalu cari nama orang ini, maka dia salah satu perusahaan terkaya, terbesar di Amerika. Kalau nggak salah nomor 2 atau nomor 3 sampai hari ini. Yang selalu menolong orang-orang miskin, memberi makan orang-orang miskin. Dan mereka diberkati Tuhan. Ingat bahwa pendahulunya adalah guru gereja anak. Hari ini Anda mungkin jadi guru gereja anak, anak-anak lari sana sini. Anda berkata mendingan pulang tidur di rumah. Anak-anak bikin sakit kepala, lari lompat guling dan sebagainya, makan permen, minta kerupuk, lari macam-macam. Ada yang tidak pakai pampers, kincing celana dan sebagainya. Guru gereja anak ganti. Dan saya ingat waktu itu dikatakan begini, dia tulis sebuah memorial berkata begini, kalaupun ada satu pekerjaan yang menjadi pekerjaanku satu-satunya di muka bumi ini, aku bukan seorang bisnismen, tapi aku adalah seorang guru gereja anak yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Wow. Makanya saya selalu berkata kepada teman-teman pembisnis, ketika saya ketemu mereka dan saya katakan begini, uang kamu boleh mungkin banyak, tapi kalau ketika kamu berhadapan dengan Tuhan, datang ke gereja kamu harus berkata, saya melayani Tuhan sambil bisnis, sambil bekerja. Jangan katakan pekerjaan Tuhan itu sambilan. Oh, saya bisnis sambil melayani Tuhan, enak saja. Harusnya berkata, saya melayani Tuhan sambil bisnis, sambil kerja. Yesus nomor 1, dia nomor 1, dia adalah yang terutama dalam hidup saudara dan saya. Berada dalam Tuhan.
Bagaimana kita bisa berada dalam Tuhan? Berada dalam Tuhan adalah hal yang terpenting, saya percaya, dan akan menjadi jawaban bagi segala kebutuhan dan permasalahan kita. Ketika orang hidup di luar Tuhan, doanya panjang, lama waktunya. Berkali-kali saya selalu berkata kepada jemaat, jangan datang kepada Tuhan ketika ada masalah baru datang kepada Tuhan. Tapi Alkitab mengajarkan kita berdoalah senantiasa. Jangan ketika ada pergumulan, jangan ketika ada masalah, sakit penyakit, masalah keuangan, baru Anda datang, Tuhan tolong aku Tuhan, kalau gak tolong hari ini Tuhan, aku betul-betul besok mati. Ya mati masuk neraka. Saya lihat ada banyak orang percaya datang kepada Tuhan karena dia lagi butuh. Tapi malam ini kita belajar, berada di dalam dia adalah sebuah gaya hidup kekristenan, gaya hidup Raja Wali dewasa. Kita harus belajar untuk lebih banyak tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita harus lebih belajar banyak untuk respons dengan firman Tuhan. Amin. Saya juga perhatikan bahwa ada kalau orang-orang tertentu yang khotbah, baru orang banyak datang. Tapi ketika orang yang bukan orang yang terkenal khotbah, maka sedikit jemaat yang datang. Saya perhatikan Alkitab nggak seperti itu. Tuhan bicara pakai ayam kampung, menegur seorang rasul, dan Tuhan berbicara pakai seekor keledai untuk menegur seorang nabi. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk bicara, apalagi kita yang diciptakan imago Dei, segambar serupa dengan Tuhan. Ini adalah tahun di mana saudara lihat raja-raja wali muda dilepaskan, dilatih. Jangan heran kalau nanti ibadah dua ini yang akan khotbah adalah mereka anak-anak muda yang juga ayo kamu khotbah. Anda lihat beberapa minggu yang lalu anak saya cerita yang khotbah. Nanti siapa tahu minggu depan ya bukan lagi saya, bukan lagi misalnya Pastor Yoma, tapi orang lain yang mulai dikasih, mulai berkhotbah. Ya, kita ada punya pastor siapa namanya Mansyek Kaihena, ya ada evangelis Belano, ya. Ya, ada evangelis Dona Melisa, ya. Apa lagi? Ya, tadi Jakarta yang khotbahnya Roni. Saya tadi dengar khotbahnya, saya bilang setelah selesai khotbah saya WhatsApp dia, khotbahmu keren. Tapi ada tambahan saya dan tambahannya nanti gini-gini Roni ya. Tapi khotbahnya bagus. Dia cerita dan saya bangga karena itu anak-anak yang lahir dalam rumah ini. Dia cerita bahwa saya sudah pelayanan dengan Pastor Luther sudah 8 tahun. Dan banyak hal di mana saya belajar, saya dididik. Dan hari ini kalau saya bisa berdiri, ini kasih karunia. Khotbah Jakarta. Wow. Berapa banyak raja wali yang siap terbang. Kita punya kelas pemuritan. Kalau Anda nggak pernah baca firman, bagaimana Anda mau khotbah, mau cerita omong kosong? Kalau Anda nggak pernah berdoa dan Anda nggak terima yang namanya kekuatan dari Tuhan, hikmat karunia dari Tuhan, bagaimana Anda bisa menyampaikan firman Allah? Karena laki tidak boleh khotbah, perempuan tidak boleh khotbah kalau tidak diurapi. Amin. Saya percaya bahwa semua itu nggak bisa diraih begitu saja, tapi harus latih dan itu menjadi gaya hidup kita. Katakan harus menjadi gaya hidup saya. Gaya hidup saya adalah membaca firman dan berusaha melakukannya. Gaya hidup saya adalah memuji Tuhan dan menjembat Tuhan setiap hari. Gaya hidup saya adalah mau ditegur, mau diubahkan, dan semakin jadi seperti Yesus. Itu harus menjadi gaya hidup kita. Saya ingat dulu orang tua rohani saya, itu sering tegur saya itu, ada kalanya tegurnya itu kenceng saudara. Ya Luther, kalau om lihat kamu ini gini itu nggak enak. Tapi saya dengar iya om, iya. Di pikiran saya nggak enak, hati itu nggak enak. Tapi saya iya, karena saya nggak bisa melihat blind spot saya. Saudara tahu, satu waktu nanti orang yang tegur Anda akan melihat bahwa Anda itu berubah atau tidak. Kalau ada orang yang tegur Anda, satu waktu itu tanda dia mengasihi Anda. Kalau ada orang yang tidak pernah tegur Anda, berarti dia kepingin Anda hancur, dia mau bersaing dengan Anda, dan dia kepingin melampaui Anda. Tapi kalau orang tegur Anda, dia kepingin Anda lebih baik dari dia. Haleluya. Saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan
sudah melayakkan kita untuk masuk dalam hadiratnya, tinggal di dalam Dia. Tapi untuk terus berada di sana, tidak ada jalan lain. Kita semua perlu membayar harganya. Harga kita adalah penyangkalan diri kita. Menyangkal diri itu begini, itu akar daripada segala kejahatan. Barang siapa mau ikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Dirinya itu adalah aku, kesombongan. Dirinya itu adalah merasa kita yang paling penting, paling hebat, paling bisa. Diri itu adalah kita adalah orang yang merasa bahwa kita adalah orang yang kalau tidak ada salah saya, maka ini tidak akan terjadi. Ingat ketika gedung gereja ini jadi, saya katakan bukan tentang saya, tapi ini Tuhan dan kemuliaannya. Amin. Kita bangun di tengah-tengah pandemi, di saat tidak ada bergereja, tapi Tuhan tolong kita dengan cara hebat. Tapi Bapak Ibu perhatikan apa yang kita lakukan. Hampir setiap malam saya bawa beberapa pensyafaat, beberapa pendoa, beberapa pekerja yang setia. Kita perkatakan firman, kita deklarasikan firman, bahwa rumah Tuhan ini akan dibangun, akan dibangun, akan dibangun. Dengan kita lihat keruntuhan, dengan kita lihat rumput-rumput mulai tumbuh, hati saya sebenarnya hancur. Setan berkata begini, kamu gagal, gereja ini tidak mungkin dibangun. Tapi saya katakan, no. Ini adalah punya Tuhan, Tuhan pasti akan bangun. Tuhan berkata padang gurun menjadi kebun buah-buahan, padang belantara akan diubahkan menjadi mata air, reruntuhan ini akan diubahkan menjadi gedung yang akan penuh dengan kemuliaan Allah. Men, itu namanya Anda tinggal dalam Tuhan. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, kita nggak takut dengan perubahan. Perubahan akan disebut perubahan kalau terjadi perubahan. Anda tidak akan bisa berkata saya berubah kalau Anda tidak mau berubah dari sekarang. Karena perubahan disebut perubahan kalau orang melihat perubahan pada kita. Ingat bahwa kebaikan kita kepada orang lain belum tentu itu sebuah kebenaran. Tapi kebenaran, orang benar pasti baik. Kalau orang benar, orang baik hanya untuk diri sendiri, supaya orang berkata bahwa dia orang baik, tapi itu menyakiti hati Tuhan, maka itu bukan sebuah kebenaran. Alkitab katakan begini, kebaikanmu sama seperti kain lara. Kain lara itu Bapak Ibu tahu, kain yang dipakai pada masa perjanjian lama untuk membersihkan kusta. Kebaikan kita diumpamakan seperti kain yang dipakai membersihkan kusta. Menjijikan. Dan Alkitab katakan ketika seseorang kusta, maka dia tidak boleh tinggal dalam sebuah komunitas. Dia harus tinggal di luar perkemahan, dan tiap hari dia harus berkata, kusta, 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 tanda orang berdosa. Dia hanya cuma butuh mujizat. Tapi mari saya beritahukan kepada Anda, ketika saudara dan saya hidup di dalam Tuhan, Anda punya legacy, Anda punya warisan, Anda punya janji-janji, Anda punya perlindungan, Anda punya tuntunan, Anda punya jalan, Anda punya berkat, Anda akan melihat keselamatan, Anda akan melihat pertolongan daripada Tuhan. Tapi kita harus mau. Makanya saya lihat orang para asyir yang sudah dijadwalin tugasnya, mereka nggak datang tepat pada waktunya. Saya beritahukan, Anda nggak melayani saya sebagai gembala, Anda melayani raja di atas segala raja. Haleluya. Ada kalanya yang bertugas untuk doa persembahan pun gak datang ibadah. Saya selalu bawa Tuhan. Ini ada rundown acara, selalu saya angkat Tuhan ini. Yang ini gak datang. Kan punya pelayanan ini bukan Pastor Luther, bukan gembala saudara. Pelayanan ini miliknya Tuhan. Tepuk tangan dong. Dan saya nggak mau lihat Bapak Ibu minggu depan jadi dewasa. Sebab sudah waktunya gereja ini adalah tahun ke-12. Angka 12 adalah angka pemerintahan. Angka 12 adalah angka kekuasaan. 12 murid Yesus, 12 suku Yakub, kelipatan 12 tua-tua adalah angka pemerintahan. Tinggal dalam Tuhan. Yang kedua, yang pertama adalah Bapak Ibu dan saya berada dalam Dia. Yang kedua, harus mengenal secara pribadi. Amin. Harus mengenal secara pribadi. Kata mengenal dipakai kata ginosko dari bahasa Yunani, dan kata Ibraninya adalah kabot. Kata kabut pertama kali dipakai dalam Kejadian pasal 4 ketika Adam bersetubuh dengan Hawa. Kata bersetubuh di situ dipakai kata kabut. Keintiman, intim. Anda datang, Anda mengenal seseorang secara pribadi seperti suami dan istri itu intim. Tapi belum tentu Anda menikmati.
Menikmati hadirat Tuhan, menikmati baca Alkitab, menikmati pelayanan, menikmati khotbah, menikmati doa mujizat pagi, menikmati saudara dan saya healing and prophecy. Kita ini ibadah setiap minggu. Anda nikmati atau tidak? Kalau tidak nikmati, Anda tidak mengenal Tuhan. Kau diam, kau tenang. Mesti pakai bahasa Inggris mungkin. Go silent. Go. Nah. Fadil tepuk tangan paling terakhir tapi paling kencang. Katanya anggur terakhir itu lebih manis, anggur terakhir. Mengenal Yesus secara pribadi. Saya ingat ketika saya masih muda pertama kali alami Tuhan, selesai didoakan kelepasan. Hampir tiap hari saya datang ke gereja. Hampir tiap hari. Mulai dari doa pagi, ibadah WBI pun kita datang duduk paling belakang bersama dengan para soundman. Duduk atur kursi di belakang, padahal ini ibadah WBI. Mungkin sekitar hampir 1 tahun seperti itu. Ibadah youth datang, ibadah raya 1, 2, 3 datang, seluruh ibadah datang. Tapi setelah 1 tahun, teman-teman kelompok saya yang mungkin 30-40 orang, satu-satu pergi. Tinggal mungkin kita sekitar 10 orang. Dan 10 orang itu buat sebuah komunitas kecil. Kita ada laki dan perempuan. Jadi kalau sharing, ada kalian selesai ibadah misalnya jam 9, itu biasa sharing ada kalanya sampai pagi. Berapa kali di rumahnya istri saya itu sampai pagi, kita belum nikah. Sampai pagi, sampai mama bangun subuh-subuh. Mama katakan, hei nyong dan nona-nona, kok sampai pagi? Kemudian mama ke belakang bikin kopi susu, bikin roti bakar. Sharing sampai jam 6 pagi. Kita pulang cuma di rumah mandi. Yang pergi ke kuliah, saya pergi kerja. Wow. Bukan cuma itu, siang lagi telepon lagi. Belum ada telepon yang handphone sekarang, masih telepon koin. Jadi kalau kita mau telepon itu, koinnya banyak sekali di tangan. Karena sharingnya itu bisa 30 menit, bisa 1 jam. Saya dapat firman ini loh, saya dapat. Jadi iman bertumbuh, mengenal Yesus dengan benar. Bapak Ibu tahu, semua teman-teman saya yang tinggal dari kurang lebih 30-40 orang, sekarang semua jadi hamba Tuhan. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Kenapa mereka bertahan? Apakah mereka tidak punya masalah? Mereka punya masalah. Mereka punya problem. Waktu mereka sendiri, mereka fight. Tapi ketika ada istri mereka, belum tentu mereka bisa fight seperti itu. Apakah istri mereka menjalani jalan-jalan yang mereka lalui? Ataukah dia menjalani jalan-jalan yang dilalui oleh istrinya? Tidak. Tapi ketika mereka mau mengenal Tuhan dan mau percaya bahwa dalam setiap pergumulan ada jalan keluarnya, maka Tuhan akan menunjukkan kepada mereka pertolongan pada waktunya. Banyak orang yang gak kenal dengan Tuhan secara pribadi. Mereka cuma kenal Tuhan karena pengalaman orang lain. Mereka hanya cuma dengar dari apa kata orang dan mereka tidak kenal Tuhan secara pribadi. Hari ini kalau saya tanya, Anda kenal Bapak Presiden Republik Indonesia? Anda berkata kenal, namanya Bapak Presiden Jokowi. Tapi apakah Anda kenal secara pribadi? Yang saya mau katakan, Anda cuma tahu bahwa presiden kita adalah presiden yang namanya Bapak Jokowi. Tapi sesungguhnya Anda tidak mengenal dia. Yang mengenal beliau adalah istrinya, Ibu Iriana Jokowi. Jangan sampai Anda tahu Yesus dari mana? Ya dari papaku. Karena papaku Kristen, maka otomatis aku Kristen. Dan akibatnya kekristenannya nggak bisa kuat. Karena kenal dari apa kata orang. Anda nggak kenal secara pribadi. Dan mudah rapuh. Kalau kata orang maka Anda mudah rapuh. Anda nggak kuat. Anda tidak pernah mengalami jamahan Tuhan yang memulihkan. Karena saya percaya bahwa berada dalam Yesus dan mengenal Yesus secara pribadi harus berjalan berbarengan. Amin. Ingat sekali lagi, berada dalam Yesus. Yes, tapi mengenal Yesus secara pribadi harus berjalan
bersama-sama, berjalan berbarengan. Tidak bisa cuma saya ada dalam Yesus, tapi saya tidak mau mengenal Yesus. Anda pincang, Anda seperti sepasang sayap pada burung Raja Wali yang satunya patah, tapi kepingin terbang, maka Anda nggak bisa terbang. Anda akan berputar-putar. Kita harus belajar mengikuti tuntunan Tuhan. Bagaimana caranya? Doa, bila perlu doa dan puasa. Saya mau tanya berapa banyak yang ambil doa dan puasa 30 hari ini? Tolong angkat tangan. Berapa banyak yang makan terus tiap hari? Saya nggak tengging Anda, itu kan haknya Anda. Tapi Anda tidak akan pernah mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Anda tidak pernah mengalami tuntunan ilahi dalam hidupmu. Belajar untuk melihat kehidupan dan masa depan kita dengan pikiran dan perasaan Kristus. Tidak dengan pikiran dari dunia ini. Betul? Orang yang mengandalkan Tuhan, saya percaya dia akan kuat. Bapak Ibu, kalau yang suka berdoa di kaki Tuhan, berlutut di kaki Tuhan, satu waktu nanti Anda akan sampai lebih dulu dari orang-orang kuat, orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang-orang yang punya titel banyak di depan nama dan di belakang namanya. Satu waktu orang yang duduk di kaki Tuhan akan sampai lebih dulu. Yes. Saya ingat ketika saya muda, saya setiap kali pulang kerja jam 4 sore, maka saya selalu minta, ada yang juga tidur di kamar saya. Saya selalu minta, saya selalu katakan gini, saya ambil waktu 2 jam. Ada kalanya saya berdoa bisa lebih dari 2 jam, karena saya nggak mau diganggu, saya kunci pintu. Jadi saya berdoa dari jam 4, ada kalanya sampai jam 7 malam berdoa. Dan setiap hari saya lakukan itu. Satu waktu saya berdoa dengan teman saya yang tidur sama-sama dengan saya, dan ketika doa dan Roh Kudus berkata, kamu pegang tangannya. Ketika saya pegang tangannya, maka dia dibaptis Roh Kudus. Dia teriak-teriak, dibaptis Roh Kudus sambil kelepasan dia. Wow. Tuhan bisa lakukan perkara-perkara ajaib dan perkara-perkara hebat dalam kehidupan saudara. Anda akan lihat manifestasi kuasa Allah yang luar biasa. Poin yang kedua ini penting, harus mengenal Yesus secara pribadi. Saya ingat bahwa 25 tahun yang lalu, ketika istri saya lagi mengandung anak pertama, kita berdua sudah duduk susun nama. Mau kasih nama dia Yosua lah, mau kasih nama dia Joseph lah, karena nama papa saya Yusuf. Jadi mau pakai bahasa Inggris Joseph. Mau kasih nama, ikut nama papanya, ada apa namanya, Karel mungkin atau apa. Tapi tiba-tiba saya lagi doa sore, Bapak Ibu. Tiba-tiba saya dilawat oleh Tuhan. Saya ini bahasa Inggrisnya kan nggak terlalu fasih, Bapak Ibu. Tapi hari itu saya dilawat oleh Tuhan. Dan satu hari itu saya nggak bisa bahasa Indonesia. Mau ngomong bahasa Ambon pun saya nggak bisa. Saya bahasa Inggris di satu hari itu. Lalu nama anaknya saya kasih tahu. Nama anaknya Christian. Jadi Chris itu namanya Christian. Kemudian saya tambah nama saya Luther. Jadi Christian Luther Junior. Wow. Hari itu istri saya ngomong dengan saya. Saya nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Anak-anak yang bantu diri mau ngomong dengan saya, nggak bisa bahasa Indonesia. Itu namanya encounter with God. Dan itu nggak bisa hilang dari pikiran saya, nggak bisa hilang dari hati saya. Jadi ketika saya hadapi problem, ketika hadapi masalah, sepertinya itu lewat. Jadi sebuah apa namanya tanda-tanda yang Tuhan berikan untuk saya terus ingat bahwa ketika Roh Kudus ikut campur tangan, yang tadinya tidak bisa jadi bisa. Belajar mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. KTP Anda tidak bisa menyelamatkan saudara. Anda tahu lagu rohani, nyanyi lagu rohani, tidak bisa menyelamatkan Anda. Anda tahu main keyboard dengan baik, tahu main drum dengan baik, tahu main gitar bass, tahu main gitar listrik atau gitar akustik dengan baik. Tapi kalau Anda tidak mengenal Tuhan secara pribadi, maka Anda dan saya satu waktu nanti juga pasti akan dihukum oleh Tuhan. Saya katakan ini adalah tahun untuk kita dewasa. Maka mau nggak mau, kedewasaan adalah pilihan kita. Untuk mau baca Alkitab, mau merenungkan firman Tuhan, mau duduk di kaki Tuhan, bahwa semua karunia talenta yang saya punya datang dari Tuhan, harus berikan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sama juga dengan ketika Anda main musik. Selesai Anda main musik, saya lihat di beberapa kota itu pemusiknya langsung keluar kemana-mana. Kalau ada orang yang main musik di sini,
Dan setelah dia main dan dia keluar, lain kali jangan panggil lagi. Karena kita cari hamba Tuhan untuk melayani di depan. Kalau mau datang ke tempat ini, harus datang selesai main, harus dengar firman Tuhan, supaya imannya tumbuh, mengalami Tuhan secara pribadi. Yang percaya, tepuk tangan bagi Raja di atas segala Raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Barang siapa ku kasihi, ku tegur. Kalau tegur nggak mau bisa, dihajar. Amennya kalau nilainya 1 sampai 10, 4,5 amennya. Saya mau dengar amen satu kali lagi. 7,5, saya kepingin dapat 9. Saya mau dengar amen satu kali lagi. Wow. Luar biasa. Ya. Yang ketiga adalah saudara dan saya harus mengenal kuasa kebangkitannya. Ingat bahwa kedua hal di atas, tinggal dalam Tuhan dan mengenal Tuhan secara pribadi. Kedua hal di atas akan membuat kita mengalami kuasa kebangkitan. Kalau Bapak Ibu ingin melayani dalam kuasa, Bapak Ibu ingin melayani dalam dipenuhi dengan karunia-karunia, maka lakukan poin 1 dan poin 2 dengan benar. Tinggal di dalam dia, mengenal dia secara pribadi. Jadi kalau ada masalah, Anda katakan begini, aku mau datang tanya Tuhan apa maksud dari semua masalah dan problem ini. Di balik ini ada apa sih? Ketika Anda lakukan itu, maka Anda akan sampai pada poin ketiga, mengenal kuasa kebangkitannya. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Waktu kita respons pada firman Tuhan dengan percaya dan taat, dijamin kuasa Tuhan akan mulai menyertai hidup kita. Amin. Kita akan mengalami yang namanya kuasa Roh Kudus, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat dari Tuhan. Hari-hari ini ada begitu banyak orang dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita alami mujizat. Ada kalanya sampai saya nggak bisa cerita yang mana, saking banyak orang alami mujizat dari Tuhan. Tapi satu, Bapak Ibu, yang Tuhan mau bukan cuma seseorang yang bisa seperti itu lakukan itu, tapi Tuhan mau semua kita melakukan itu. Bukan cuma gembala saudara, bukan cuma Pastor Luther, tapi Tuhan mau semua jemaat yang dengarkan khotbah ini. Anda mau tinggal dalam Tuhan, Anda mau mengenal Tuhan, dan Anda juga mau mengenal kuasa kebangkitannya. Anda mau doakan orang, Anda mau ketika orang kelepasan, Anda mau usir setan, Anda mau untuk berdoa kepada orang-orang yang terikat sehingga terjadi deliverance. Anda kepingin, Anda rindu. Ketika Anda pejamkan mata, Anda bayangkan Anda jalan dan roh-roh jahat keluar. Ketika Anda tumpang tangan, roh-roh jahat teriak dan terjadi kelepasan, pemulihan, orang diselamatkan. Sampai hari ini, ketika saya pegang gitar kecil saya di rumah, ketika saya pejamkan mata, itu yang selalu ada di pikiran saya. Dan saya latih itu selama 30 tahun. Saya ingat saya dulu paling suka baca seri dari tulisan seorang hamba Tuhan yang mungkin sudah meninggal, namanya Andrew Murray. Ini orang selalu nulis tentang bagaimana hidup dalam tuntunan Roh Kudus, hidup bergerak dalam pimpinan Roh Kudus, hidup ketika engkau lihat seseorang yang Tuhan suruh ayo doakan dia, kamu jangan tahan. Itu cara Tuhan melatihmu. Ketika Tuhan suruh ayo kamu pergi dan injili orang itu, kamu jangan tahan. Siapa tahu itu adalah waktu untuk kamu menabur benih kepada orang itu. Jangan kamu pikir apa kata orang, jangan kamu pikir nanti orang bilang apa, lakukan saja apa yang Tuhan suruh kamu lakukan. Ketika kamu mau doakan seseorang, kamu bayangkan bahwa orang itu sudah dibebaskan dari roh jahat, sudah dipulihkan dari roh jahat. Ingat bahwa pikiran saudara dan saya itu kekuatannya luar biasa. Contoh, hari ini Bapak Ibu bayangkan ya. Bayangkan, Bapak Ibu perhatikan. Misalnya saya hari ini tiba-tiba ada pohon mangga di sini. Lalu saya panjat pohon mangga. Lalu saya ambil 2 buah mangga yang belum matang. Lalu saya turun, lalu kemudian saya ambil pisau dan saya kupas kulitnya. Belum matang ini, belum masak. Saya kupas kulitnya, kemudian buahnya itu saya potong-potong jadi kecil-kecil. Lalu saya ambil cili yang kecil itu dengan kecap, kemudian saya giling, dicampur saudara. Kemudian mangganya itu saya campur jadi satu. Lalu Anda ambil garpu 3, lalu Anda tusuk. Anda masukkan ke dalam mulut. Rasa nggak di bawah lidah Anda berair? Yang rasa di bawah lidahnya berair, lambaikan tangan. Ini bukan hipno,
Tapi ini main pikiran Anda. Bisakah Anda bayangkan sesuatu yang ilahi? Aku akan mengalami terobosan. Aku akan mengalami di mana aku dipakai Tuhan dengan hebat. Aku akan mengalami kuasa Allah. Orang ketika lihat aku berjalan, mujizat terjadi. Ketika aku duduk dan mengangkat tangan, maka roh jahat akan pergi. Ketika setan lihat aku, setan yang berteriak, bukan aku yang berteriak. Takut, itu nau-nau. Saya ingat ketika satu saat saya itu usir setan di dalam satu ruangan. Kemudian gembalanya itu datang ketika dia lihat orang lagi histeris, guling-guling, langsung dia buka pintu, langsung dia lari cepat-cepat. Dia nggak mau untuk lihat seperti itu. Ada orang yang saya lihat ketika satu waktu saya pergi ke satu kampung dan ada pendetanya di sana, ada orang keserupan di sana, dan dia datang ke situ, dia bawa Alkitab yang besar itu, saudara. Dia bawa Alkitab yang besar dan dia masuk ke dalam kamar, orang itu lagi histeris, tangan duanya diikat. Saya ikut waktu itu. Dan dia datang kepada orang itu, orangnya lagi tidur dan mata hitamnya nggak ada, tinggal mata putih. Alkitabnya gede banget dan dia katakan, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu orang itu dipukul dengan Alkitab besar. Bam! Saya itu waktu itu sudah mulai masuk pelayanan anak-anak muda. Waktu saya lihat orang itu diam sebentar, saya pikir mati nih orang nih, atau pingsan nih orang. Ini Alkitab ini kalau ditimbangnya kurang lebih hampir 7-8 kilo, itu kan lebih berat dari palu, saudara. 3 kali 8, bayangkan ya. 24 kilo dihantam di kepala, bisa gigir, saudara. Usir setan. Ternyata ketika selesai dia diam sebentar, ketika itu dia teriak lagi. Terus saya dekati orangnya dan saya bilang, nih boleh nggak saya yang melayani orangnya? Dia lihat saya, masih anak muda kan, ini anak muda, boleh nggak saya layani orang itu? Karena dia sudah nggak berani mukul orang itu lagi. Lalu dia katakan, oleh, silakan. Nah, hari itu orang itu dibebaskan. Dia pergi ke satu pohon yang besar, dan pohon itu selalu hari-hari tertentu mereka kasih persembahan di sana. Roh jahatnya masuk ke dalam anak ini. Alasannya karena dia kencing pohon itu. Roh jahatnya masuk pada dia, dan roh jahat katakan kepada saya begini, kamu nggak boleh ganggu saya penghuni tempat ini. Dan saya katakan begini, tubuhnya itu adalah milik Tuhan, bukan milik kamu. Yesus mati untuk tubuhnya, kamu tidak boleh tinggal di sini, ini waktunya keluar. Itu pendetanya liatin saya terus, lihat roh jahatnya keluar, hari ini keluar dari tubuhnya, dan dia keluar dengan teriakan panjang, ya saya keluar, dan keluar, dan orang itu dibebaskan Tuhan. Hari itu dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selesai dia bebas, dia minta minum air, dan saya tanya, kepala kamu baik-baik saja? Dia katakan begini, Pak Pendeta, saya nggak rasa tadi, karena ketika orang kelepasan secara total, maka dia jatuh dari tempat yang tinggi, dia nggak rasa sakit. Nanti besok pagi baru dia rasa pegal-pegal, sakit-sakit. Lalu saya kasih tahu kepada dia, besok pagi kalau kamu bangun pagi rasa kepalamu sakit, maka di sini ada kulkas atau tidak? Dia katakan, ini di sana nggak ada kulkas. Berarti kamu ambil air, lalu kamu remas di dalam tempat, ambil dari apa namanya itu istilah tempayang, ambil tempayang dengan kain, lalu kamu ikat di kepalamu kurang lebih 30 menit. Besok saya ketemu dengan dia, dia katakan, ini pastor, saya bangun pagi, saya rasa kepala tengah saya dan sebelah kanan saya kok sakit sekali. Bagaimana? Saya lihat sendiri, dalam nama Yesus, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya juga nggak bisa marah orangnya karena memang caranya seperti itu, mungkin ada cerita seperti itu. Tapi kalau saya pergi, saya akan pergi dengan mau pukul orang kepala, saya akan ambil Alkitab yang kecil yang warna biru perjanjian lama itu. Iya kan saudara? Daripada saya mesti pukul dengan Alkitab yang gede itu. Hari itu saya saksikan, saudara. Saya saksikan dengan mata. Karena Tuhan sedang ajarkan saya bagaimana untuk ke depan. Ketika nanti orang kesurupan, kamu nggak usah pukul orang dengan Alkitab. Kuasa itu ada di mulut kamu. Mengenal kuasa Tuhan. Apa yang saya cerita ini adalah gaya hidup. Saya praktek itu dari muda. Dan pelayanan saya sampai hari ini selalu berurusan dengan roh-roh jahat. Ya, saya ingat istri saya lagi 8 bulan. Tetangga kami itu anak perempuan mungkin sekitar 14-15 tahun ya. Lebih di atas Abel mungkin 2 tahun. Setiap malam itu kita berdoa di rumah.
lagi menyembah Tuhan. Lalu Roh Kudus bilang untuk saya, malam ini aku akan lawat mereka satu-satu. Lalu Tuhan berkata kepada saya, yang di depan kamu ini ada 20 roh. Saya dengar Tuhan bicara kepada saya secara audible, seperti seorang yang bicara di telingaku. Lalu ketika terjadi kelepasan, tiba-tiba dia berontak. Di depan mejanya itu meja kaca. Istri saya di sebelah kiri saya lagi main gitar. Lalu saya katakan begini, kamu catat namanya. Tuhan bilang dalam diri orang ini ada 20 roh. Dan Bapak Ibu tahu, ketika terjadi kelepasan, dia mulai berontak. Dan dia katakan kepada saya begini, kamu sendiri, saya banyak. Lalu saya tanya, kamu siapa? Dia katakan begini, namaku Legion. Legion itu adalah ukuran pasukan Romawi antara 4.000 sampai 6.000. Dalam diri orang itu ada satu roh yang masuk, di mana roh jahat mengikutinya 4.000 sampai 6.000 orang. 6.000 roh yang ada dalam diri orang itu. Lalu Tuhan ingatkan saya tentang Elisa. Ketika Elisa takut, ketika lihat daerah tempat mereka tinggal itu dikepung, lalu Elisa berkata begini, Tuhan berkata begini, yang menyertai kamu banyak daripada yang menyertai mereka. Dan saya katakan yang menyertai lebih banyak daripada yang menyertaimu. Tiba-tiba dia teriak ini, panas, panas, kami terbakar, kami terbakar, kami terbakar. Lalu dia ngomong, iya saya keluar, saya keluar. Istri saya mulai catat satu roh. Roh kedua itu tiba-tiba matanya itu seperti mata kalau lihat orang nari Bali. Padahal dia bukan orang Bali, dia orang Ambon, lahir di Ambon. Matanya sana sini, sana sini. Dan akhirnya roh jahatnya keluar sampai terakhir yang berkata gini, saya Lucifer. Dan saya katakan ini, saya hamba Tuhan. Saya adalah anak Tuhan. Hari ini aku perintahkan tubuhnya adalah milik kepunyaan Tuhan. Keluar dari orang ini. Dan dia keluar dengan teriakan. Dia berontak. Dia berontak, di depannya meja kaca. Ada kursi kayu, ada kursi ininya tangannya itu dari kayu yang bisa dimasukin seperti ini. Lalu saya katakan, malaikat ikat tangan dan kakinya. Tiba-tiba terikat, tangannya masuk begini dan seperti itu. 20 roh. Saya ingat melayani dari jam 9 malam sampai jam 2 subuh. Satu rohnya, istri saya katakan begini, hei kamu keluar. Ingat ya? Langsung saudara tahu itu roh jahatnya itu di matanya dia itu bular banget. Matanya itu balik ke istri saya dan dia katakan, kamu siapa? Saya ingat waktu itu. Lalu saya katakan, malaikat tarik bola matanya biar matanya tertuju kepada saya. Lalu saya bilang untuk istri saya, kamu tenang aja sambil doa. Karena lagi hamil, ya, di perutnya anak saya laki itu tendang sana tendang sini. Biasanya waktu itu sudah tidur, tendang sana tendang sini, masuk bulu jungkir-jungkir. Dan roh jahat keluar, hitungnya 20 roh. Bapak Ibu tahu, masuknya dari borok di atas kakinya itu sudah 6 bulan gak kering-kering. Roh jahat masuk di situ. Tahu nggak Bapak Ibu, malam itu didoakan, besok pagi langsung kering, langsung benar-benar sembuh. Dan hari ini keadaannya jadi bye-bye. Kalau hari ini Anda sakit di kepala, kepala terus. Jangan-jangan kepalamu pernah ditumbuk-tumbuk di batu di mana dan serahkan kepada setan-setan. Ya, kalau hari ini pinggangmu atau tulang belakangmu sering sakit pegal-pegal, jangan-jangan tulang belakangmu pernah diberikan kepada roh-roh jahat. Saya mau lihat Anda di online lagi ketawa, Anda ngaku. Ya. Saya pernah doakan orang roh jahat dari ketika dia terjadi manifestasi, dia jatuh ke lantai, lalu kakinya naik di atas lutut yang satunya, lalu dia begini. Ketika dia begini, saya cium bau sulfur. Dalam alam roh saya cium bau sulfur, bau rokok, bau macam-macam. Lalu saya lihat dia gaya seperti ini, lalu Roh Kudus berkata kepada saya, spirit of crocodile. You know, spirit of crocodile. Ada yang masih punya spirit of crocodile? Out! Ketika diusir, kemudian dia tetap seperti itu. Tiba-tiba dia meliuk-liuk seperti ular. 1 Korintus 3:16-17 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Barang siapa merusakkan bait Allah, maka Allah merusakkan dia. Karena bait Allah itu kudus dan bait Allah itu ialah kamu. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, muliakan Allah dengan tubuhmu. Anda harus rindu. Jangan cuma satu orang. Ya, jangan cuma satu orang. Saya percaya bahwa karunia ketika Anda berasosiasi itu bisa transfer ke Anda, tapi Anda harus mempraktekannya. Amin.
Ketika Yesus terangkat, Kisah Rasul pasal 13 katakan murid-murid membangkitkan orang mati, murid-murid mengusir setan. Lalu mereka katakan, ini kan cuma para nelayan, kenapa mereka bisa seperti ini? Dan Alkitab berkata dalam terjemahan bahasa Inggris, mereka pernah tinggal bersama-sama dengan Yesus. Asosiasi membuat Anda menjadi serupa dengan orang itu. Pengenalan akan Tuhan membuat Anda menjadi serupa dengan Tuhan. Gereja, dengar baik-baik. Kita punya visi misi. Ketika Anda menghidupinya, Anda jadi serupa dengan apa yang Tuhan mau gereja ini lakukan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita yang hebat, yang ajaib. Dan yang keempat adalah ambil bagian dalam penderitaannya. Yang pertama, tinggal dalam Dia. Yang kedua, mengenal Dia secara pribadi. Yang ketiga, mengenal kuasa kebangkitannya. Dan yang keempat, ambil bagian dalam penderitaannya. Berapa banyak yang mau? Janganlah pastor sampai poin ketiga saja. Jangan ambil bagian dalam penderitaannya. Nggak enak, tegal, linu, malam nggak bisa tidur, jantung berdebar-debar. Tapi saya beritahukan kepada, ini jalur menuju kepada kemuliaan. Tanpa ada penderitaan, maka tidak ada kemuliaan. Tanpa ada korban, tidak ada kemuliaan. Ketika Anda menjalaninya dan matamu tertuju kepada Yesus, maka penderitaanmu menjadi enak dan ringan. Yakobus pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang keempat berkata, kamu utuh, sempurna, tidak kekurangan suatu apapun. 1 Petrus pasal 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-9 berkata begini, kamu diuji seperti lebih daripada emas yang keluar dari dapur api, supaya kamu peroleh 3 hal, puji-pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan tuh nggak kasih kita eceran, Tuhan selalu kasih kita paket. Berapa banyak yang mau dapat paket? Manusia kasih sesuatu kepada Anda, manusia ingin kuasai Anda. Tapi Tuhan kasih Anda sesuatu supaya Anda jadi adimitranya, kerjanya. Ingat baik-baik bahwa Anda dan saya tidak digaji oleh Tuhan. Kita anak, kita tidak digaji, tapi kita dikasih reward oleh Tuhan. Amin. Pegawai dikasih gaji. Kalau Anda belajar Alkitab, maka ada tiga hamba. Hamba upahan, yang kedua hamba yang dapat dipercaya, dan yang ketiga adalah hamba yang betul-betul hamba yang sangat rendah, yang tidak punya nilai yang namanya doulos. Yesus tidak datang menjadi hamba upahan. Yesus tidak datang menjadi hamba yang dapat dipercaya, tapi Yesus datang memilih menjadi hamba yang paling rendah dari kedua hamba yang tadi, yaitu tidak punya nilai apa-apa. Hari ini kalau Bapak Ibu berkata nih, kamu nggak tahu siapa saya ya, berarti Anda tuh orang gila karena Anda sendiri nggak tahu siapa dirimu. Pernah nggak Bapak Ibu dengar ada orang bilang ketika dia merasa bahwa dia punya sesuatu, dia punya kedudukan, dia punya prestasi, dia punya uang, kamu nggak tahu siapa saya ya? Itu orang gila sesungguhnya, karena dia sendiri nggak tahu siapa dirinya. Anda kok taunya terlambat sih? Makanya saya harus ulangi perkataan ini 2 kali baru Anda tangkap. Haleluya. Kalau saudara dan saya ada orang yang nyakiti Anda di luar, Anda nggak kenal, tiba-tiba maki Anda nggak tahu, dia pergi, Anda juga damai. Tapi kalau tiba-tiba itu orang yang Anda kenal, lalu tiba-tiba menyakiti Anda, buat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Anda mau, maka itu adalah cara Anda dalam penderitaannya. Tuhan pakai masalah untuk menjadikan kita yang tadi lemah jadi kuat melalui penderitaan. Tuhan pakai penderitaan untuk membawa kita kepada potensi kemuliaan Tuhan. Tuhan pakai penderitaan bukan untuk menghancurkan atau mengurangi nilai saudara, tapi Tuhan pakai penderitaan untuk membawa kemuliaan dan korban yang berbau harum yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika Tuhan pakai penderitaan, maka kita tahu bahwa ada dosa yang kita lakukan, kita tahu ada kesalahan dan kelemahan yang kita punya, maka kita berbenah dan kita berkata begini, tanpa Tuhan aku nggak bisa jadi apa-apa, tanpa Tuhan aku nggak bisa jadi seperti ini, tanpa masalah, tanpa persoalan saya pasti akan sombong, saya pasti akan pikir saya paling hebat. Tapi dengan adanya masalah, dengan adanya penderitaan, Anda terus bergantung dengan Tuhan. Orang Kristen yang hidup tanpa penderitaan sebenarnya bukan orang Kristen. Bukan berarti hari ini Anda pergi mencuri, membunuh, itu namanya Anda bikin penderitaan sendiri. Tapi setiap penderitaan yang Tuhan berikan kepada saudara, 1 Korintus 10 ayat 13, tidak melampaui kekuatan saudara.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu sendiri. Sebab pada waktu kamu dicobai, maka Tuhan pertama memberikan kepadamu jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Ingat bahwa masalah ada kalanya datang. Jangan Anda datang dan Anda berkata, Pak Gembala, tolong usir semua masalah ini daripadaku. Kalau usir semua masalah, maka yang Anda harus lakukan adalah Anda harus siap peti mati untuk Anda. Selama Anda dan saya hidup, maka Anda harus melewati begitu banyak masalah, penderitaan. Dan penderitaan itu Alkitab katakan penderitaan ringan, tidak melampaui kekuatanmu. Saya bayangkan ketika masalah akan dikirim, Tuhan berkata begini, berat berapa? Ya 1 kilo. Dia pikir 1 kilo bisa, nggak boleh lebih 1 ons, nggak boleh kurang 1 ons, kasih 1 kilo. Ketika datang 1 tahun dia bisa pikul 1 kilo, malaikat katakan, kuat Tuhan. Ya tambah lagi 2 kilo, 3 kilo, kuat. Setelah sudah bisa lagi 3 kilo, Tuhan bilang masih kuat dia, tambah lagi 2 kilo, jadi 5 kilo. Tidak boleh lebih 1 ons, tidak boleh kurang 1 ons. Karena ketika Anda dan saya alami itu, mungkin Anda katakan, aduh ini naik gunung tinggi, lewati lembah, arusnya kencang, anginnya kencang. Tuhan berkata, kamu kuat, aku akan menolong kamu. Supaya Anda dan saya tidak melepaskan tangan daripadanya. Dan matamu tertuju kepada Tuhan. Orang dewasa itu tidak lari dari masalah. Orang dewasa itu hadapi masalah dan berkata begini, aku menghadapinya bersama dengan Tuhanku yang hebat. Aku tidak lari dari masalah. Penderitaan yang datang ini membuat saya jadi kuat. Untuk saya berkata, itu adalah destiniku, itu adalah panggungku, itu adalah pelabuhan kesukaanku. Aku akan sana dan akan menikmati semua yang terbaik dari janji-janji Tuhan. Sudah selesai khotbah. Jadi gaya hidup daripada Kristen Raja Wali adalah Anda dan saya harus tinggal dalam Tuhan. Yang kedua, mengenal Dia secara pribadi. Yang ketiga, mengenal kuasa kebangkitannya. Dan yang keempat adalah mengambil bagian dalam penderitaannya. Hari ini Bapak Ibu sedang dalam penderitaan, jangan bersungut. Amin. Tapi ubah penderitaanmu menjadi doa dan penyembahan di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu kalau lihat Mazmur itu ada 150 pasal. 100 pasal ditulis oleh Daud, 50 ditulis oleh orang lain untuk mengingatkan apa yang Tuhan kerjakan melalui Daud. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, Daud itu ketika dilempari tombak oleh Saul 2 kali, dia menceritakan dalam Tehila. Mazmur itu Tehila atau Tehilim itu adalah nyanyian hati. Jadi kalau ada nanti mau bikin pabrik minuman, bisa namanya, kalau ada teh sosro ini namanya Tehila. Bisa kasih nama gitu, Tehila. Tehila itu adalah nyanyian kehidupan, nyanyian hati. Siapa yang mau bikin perusahaan namanya Tehila, berarti jualnya minuman yang penuh dengan begitu banyak tantangan dan persoalan. Memuliakan Tuhan. Amin. Ketika dia dirampas taktanya, dia nyanyikan pujian, nyanyikan Tehila. Ketika dia berbuat dosa, dia nyanyikan juga di hadapan Tuhan. Jadi orang ini dalam salah, dalam kesenangan, dalam semuanya dia pakai nyanyi hati kepada Tuhan. Banyak orang Kristen nyanyi itu waktu ada masalah, tapi ketika senang-senang lupa. Saya percaya di sini banyak dan di sini nggak ada. Di sini banyak dan di sini nggak ada. Ada orang yang memperalat Tuhan karena berkata, Tuhan tolong aku Tuhan, padahal ketika dijawab 10 tahun lagi baru dia balik cari Tuhan karena ada masalah. Di sini nggak ada. Kita cari Tuhan every day, tiap waktu, karena kita membutuhkan Tuhan. Tanpa Dia kita tidak dapat melakukan apa. Haleluya.